Halo semua, selamat datang lagi di vlog Silvi and Sigit on Vlog. Kali ini kita akan datang dengan topik penelitian yang dilakukan oleh Mbak Silvi ya, selama menempuh pendidikan S2 dan S3-nya. Jadi kita akan datang dengan 5 pertanyaan dan 5 jawaban dari Mbak Silvi. Harapannya bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman yang memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Oke, Mbak Silvi, pertanyaan pertama. Seperti biasa pertanyaan pertama mungkin sulit, Mbak Silvi. Jadi, apa kaitannya penelitian Mbak Silvi dengan diabetes? Jadi kaitannya adalah bahwa saya pernah melakukan penelitian gitu yang terkait dengan diabetes pada saat Baik. bersekolah di pendidikan jenjang S2 dan S3. Oh baik, berarti S2 dan S3 itu dua-duanya terkait dengan diabetes ya penelitiannya ya? Iya, dua-duanya terkait dengan Baik, diabetes. baik Mbak Dengan Silvi. latar belakang saya S1, S2-nya itu farmasi, Oke. kemudian S3-nya di kedokteran. Oh berarti S1-nya farmasi, S2 farmasi, Benar. S3-nya kedokteran? Iya. Oh begitu, berarti Mbak Silvi bukan S1 farmasi, S2 farmasi, S3 farmasi, tidak. Tetapi yang farmasi adalah S1 dan S2, kemudian yang kedokterannya S3 ya? Iya, benar. Oh begitu, baik, terima kasih Mbak Silvi. Setelah memang jawabannya ada kaitan antara penelitian Mbak Silvi dengan diabetes, kemudian saya mau bertanya nih Mbak Silvi. Pertanyaan kedua, diabetes itu apa sih? Diabetes itu menurut American Diabetes Association, Oh, ada, itu singkatan ya? singkatan, diabetes adalah suatu penyakit metabolik Penyakit metabolik. dengan karakteristik gula berlebih Mhm. yang terjadi akibat kelainan insulin. Oh, baik, baik, baik. Berarti memang pengertian itu sudah standar ya. Jadi berdasarkan ada Iya, American Diabetes Association. Association. D-nya itu diabetes. Iya, diabetes. Diabetes Association bahwa diabetes adalah Penyakit metabolik. berarti dia ada penyakit metabolik ya. Penyakit metabolik yang ada kaitannya dengan kadar gula dalam tubuh dan Berlebih iya kadar gula dalam tubuh dan ini ya apa insulin ya, dan insulin ya. akibat adanya kelainan insulin. Oh berarti dia ada kelainan insulin ya? Iya, ada kelainan insulin. Oh Itu berarti. sebabnya gulanya berlebih. Oh baik, baik. Berarti diabetes itu pertama ada kelainan insulin Benar. dalam tubuh sehingga gulanya berlebih begitu ya. Iya, Dan termasuk penyakit metabolik gitu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita tidak salah ya. Tetapi teman-teman bisa lihat kembali di ada American Diabetes Association. Jika memang kami salah, teman-teman bisa menemukan informasi yang benar di sana ya. Baik, tapi kami sudah berusaha untuk mendapatkan semaksimal mungkin ya bahwa diabetes itu apa begitu ya. Benar. Kemudian pertanyaan pertama tadi adalah memang ada kaitannya, jawabannya memang ada kaitannya penelitian Mbak Silvi di S2 dan S3 dengan diabetes. Kemudian yang kedua memang diabetes itu pengertiannya adalah sebuah penyakit ya, kelainan insulin dan apa sehingga berdampak pada gula darah yang tinggi dalam tubuh ya. Sekarang pertanyaan ketiga Mbak Silvi, setelah diabetes itu apa? Apakah Mbak Silvi pernah membuat penelitian yang mendetil gitu ya, yang mendetil tentang diabetes itu? Iya, jadi seorang peneliti itu dia memiliki kemampuan atau diberi kesempatan lah untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Baik. Di suatu laman Google, bisa di search di Google gitu. Jadi saya berkesempatan untuk menulis artikel baik di jurnal ilmiah internasional tentang diabetes, berjumlah dua buah. Yang pertama terindeks Q1, kemudian yang kedua terindeks Q3. Oke. Berarti ada yang Q1? Ada. Jadi saya ingin menjelaskan dulu nih. Q1 dan Q3 itu apa? Mungkin barangkali bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan peneliti. Kalau boleh Mbak Silvi, sebelum Q1 dan Q3, bisa nggak jelaskan jurnal internasional itu apa sih maksudnya?
jurnal internasional itu adalah jurnal yang dipublikasikan, yang dimiliki oleh suatu yang terstandarisasi lah secara internasional gitu. Baik, baik. Berarti di dalam jurnal tersebut ada tulisan-tulisan, artikel-artikel ya, penelitian dari para peneliti ya, begitu ya? Iya, yang sudah Baik. terindeks oleh Scopus. Jadi Scopus itu adalah suatu pusat data literatur ilmiah. Oh, baik, Ya, baik, jadi baik. semuanya harus terindeks Scopus, itu baru dapat dikatakan sebagai jurnal internasional. Oh, baik. Berarti memang Terstandar ya, lah istilahnya. kita tidak detil membahas tentang jurnal internasional, tetapi paling tidak informasi awal bahwa memang ada sebuah jurnal yang levelnya internasional, yang untuk menjadi jurnal internasional punya ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi ya Mbak Sylvia. Iya. Kemudian Mbak Sylvie berhasil memberikan tulisan atau artikel dari penelitian Mbak Sylvie untuk Q1 dan Q3 ya. Iya. Oke, silakan jelaskan Q1 dan Q3 Mbak. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ya sedikit mengenai apa itu Scopus. Jadi suatu pusat data literatur ilmiah gitu. Nah, di dalam Scopus itu terdiri dari berbagai macam jurnal gitu, yang didaftarkan oleh berbagai macam negara dan peneliti. Okay. Nah, kemudian Scopus ini memberikan semacam tingkatan begitu. Tingkatan yang paling banyak berpengaruh, yang paling berpengaruh luas, maka oleh Scopus diberi label Q1. Q1, baik. Kemudian memberikan pengaruh paling luas kedua di bawah Q1 itu Q2. Baik. Lalu yang memberikan pengaruh paling luas ketiga dinamakan Q3, seterusnya hingga ke Q4. Oh, berarti ada Q1, Q2, Q3 dan Q4 ya? Benar. Berarti berdasarkan pengaruhnya ya? Pengaruhnya, keberluasan manfaatnya. Jadi hanya Scopus yang bisa menilai itu. Oh, berarti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oh, baik. Berarti ada siapa yang menilai begitu ya? Benar. Di sini Scopus ya. Begini pihak Scopus. Scopus, kemudian syarat batas ketentuan agar bisa dikatakan Q1, Q2, Q3, Q4 itu pun tertulis jelas ya. Tertulis jelas. Iya, ada beberapa macam syarat. Dan itu berdasarkan pengaruh seberapa luas ya? Seberapa luas manfaat atau pengaruh yang diberikan. Baik, berarti bisa dikatakan semakin luas berarti artikel tersebut semakin bagus dong. Iya, bisa berpengaruh luas begitu. Oke, berarti makin luas keterjangkauannya. Oke, berarti Q1 yang paling luas berarti. Iya. Oh, baik. Dan Mbak Sylvie berhasil mendapatkan persetujuan dari Scopus untuk mendapatkan Q1 ya? Iya. Boleh tahu judul Q1-nya apa? Intinya tentang kemampuan tanaman gambir, Uncaria gambir dalam meningkatkan aktivitas ambilan atau uptake glukosa di dalam sel lemak. Oh, baik. Nanti kita akan taruh linknya di sini mungkinnya di videonya terkait artikel Mbak Sylvie. Boleh. Mungkin DOI-nya aja nomornya. Oke. Begitu teman-teman bahwa memang ada jurnal internasional yang kemudian kita bisa menyerahkan artikel penelitian kita ke mereka gitu ya. Dan dia ada kategori Q1, Q2, Q3 dan Q4 berdasarkan ketentuan begitu ya. Kemudian Mbak Sylvie pernah mendapatkan Q1 di S2 S3-nya ya, dan Q3 begitu. Oke Mbak Sylvie, saya ke pertanyaan terakhir ini ya Mbak Sylvie, pertanyaan terakhir. Karena saya tertarik kok bisa mendapatkan Q1. Bisa nggak Mbak Sylvie cerita secara detail ya, mungkin agak detail penelitian Mbak Sylvie di Q1 ini seperti apa? Jadi saya menceritakan langsung Q1 dan Q3 aja. Oh, boleh. Sekali cerita gitu. Jadi latar belakangnya dulu deh. Jadi penelitian saya ini mengambil tema tentang tanaman gambir, Uncaria gambir sebagai obat alternatif penyakit diabetes. Baik. Gitu. Nah, latar belakangnya dulu, kenapa mengambil tanaman gambir dan kenapa penyakit diabetes gitu. Yang pertama adalah karena penyakit diabetes di Indonesia itu merupakan peringkat ke-7 di dunia jumlahnya. 7. Luar biasa. Ya mungkin jangan ketawa tapi prihatin juga ya, peringkat ke-7 ya. Berarti ini suatu penyakit metabolik yang kita harus concern gitu.
Nah, lalu yang kedua, latar belakangnya, kami ya, karena ini berupa tim, kami menggunakan tanaman Uncaria gambir atau disebut tanaman gambir itu karena sebagai obat alternatif gitu. Baik. Dan jumlahnya banyak di Indonesia. Karena Mungkin. jumlahnya banyak di Indonesia, karena mudah tumbuh gitu. Oke. Dan ada beberapa manfaat lainnya dari gambir gitu. Oke, itu latar belakangnya. Latar belakangnya, kita pengen tahu nih gitu. Kan tanaman yang berasal dari Indonesia gitu. Oke. Oh, begitu ya. Bahwa yang pertama, latar belakangnya pertama adalah diabetes termasuk peringkat ketujuh ya. Diabetes di Indonesia. Di Indonesia, di Indonesia. Peringkat ketujuh di dunia. Di dunia. Wow. Jadi kita harus memberikan mencari solusi lah. Fokus ke sana ya. Iya, fokus. Kemudian kalau bisa penelitiannya banyak mengarah ke sana juga ya. Di samping itu pun latar belakang kedua, tanaman gambir kita jumlahnya sangat banyak ya Mbak Sylvie. Iya, kan sangat bisa dimanfaatkan begitu. Oh, baik. Jadi dari dua latar belakang tersebut, kemudian Mbak Sylvie melakukan penelitian, begitu ya? Benar. Dengan tujuan? Dengan tujuan mencari obat alternatif penyakit diabetes. Oh, mungkin yang pertama, apakah ada kaitannya antara diabetes dengan gambir begitu ya? Atau memang sudah banyak penelitian yang membuktikan itu? Iya, sudah ada beberapa. Lalu kami mencoba untuk lebih spesifik. Bisa Mbak Sylvie ceritakan spesifiknya di bagian mana? Jadi yang spesifiknya itu kan spesifiknya itu berdasarkan cara kerjanya. Sebagai anti diabetesnya itu sebelah mana gitu. Oh, baik. Ada dua, makanya dibagi menjadi dua artikel. Baik. Yang pertama mengenai kemampuannya nih si tumbuhan gambir ini sebagai penghambat aktivitas enzim alfa glukosidase. Makin dia bisa menghambat, artinya dia bisa positif sebagai alternatif obat diabetes. Oh, baik. Dan hasilnya memang positif. Ternyata dia dapat menghambat. Berarti dia memang aktivitas enzim alfa glukosidase yang terkait dengan diabetes. Gitu. Secara in vitro ya. Nah, yang itu saya tulis sebagai artikel di jurnal Q3. Baik. Lalu yang kedua, tumbuhan gambir sebagai kaitannya dengan bukan aktivitas ya, tapi kemampuannya dalam ambilan atau uptake glukosa, gula di dalam sel lemak. Gula dalam sel lemak, ada keterkaitannya dengan sel lemak ya? Iya. Oke, yang kedua, Nah itu dan hasilnya juga positif ya, menggembirakan. Ternyata tumbuhan gambir itu dapat digunakan sebagai alternatif obat diabetes dalam sel lemak. Dengan cara kerja meningkatkan ambilan atau uptake glukosa, gula ke dalam sel lemak tersebut. Baik, dan itu yang dijadikan Q1? Itu yang dijadikan Q1. Wow, selamat Mbak Sylvie. Karena jadi terbatas pada sel lemak ya? Iya, Karena bagaimanapun Mbak Sylvie, kalau saya pribadi melihat bahwa apa yang Mbak Sylvie lakukan ini kan temuan ya. Adalah temuan, bisa aja temuan awal, temuan menengah, yang akhirnya nanti pada masa kedepannya bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti lainnya begitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Mbak Sylvie temukan di dalam penelitian Q3 dan Q1 yang Mbak Sylvie lakukan tersebut bisa mendatangkan manfaat ya bagi latar belakang tadi. Kalau bisa sih bagi kemajuan pengobatan diabetes lah pada latar belakang tadi kan maksudnya gini Mbak Sylvie, maaf. Mbak Sylvie datang dengan diabetes nomor 7 di Indonesia, itu nomor 7 dunia. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi peringkatnya. Mungkin ke 10, ke 20 dan terus membaik. Dan yang kedua, jumlah gambir kita yang sangat banyak bisa kita pakai, kita optimalkan fungsinya begitu kan ke depannya. Oke Mbak Sylvie, makasih banyak. Itu butuh butuh pengorbanan yang besar Mbak Sylvie, dari sisi biaya, dari sisi waktu, dari sisi energi dan lain sebagainya. Dan semuanya diprakarsai oleh beasiswa dari Dikti ya. Oh iya, dan semuanya diberikan lah, bisa katakan diberikan beasiswa dari Dikti. Oleh karena itu terima kasih banyak ya Dikti dan pemerintah Indonesia sudah memberikan kami keterlibatan ya di dalam mengambil kontribusi untuk melakukan penelitian ini ya. Oke Mbak Sylvie, dari 5 pertanyaan tadi itu mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi walaupun sedikit bagi kita terkait betapa pentingnya
kita mengerti apa itu diabetes gitu ya. Kemudian kita mengerti bahwa peneliti-peneliti kita sedang mengembangkan penelitiannya untuk membantu kita memperbaiki diabetes yang ada di tempat kita ya. Ya, makasih Mbak Silvi. Sehat selalu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.